Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Ketemu lagi sama aku di Spoon Channel. Baca singkip bawelan cerewet saantero jagat dunia maya. Tapi pun gimana kabar sahabat-sahabat semua? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilancarkan segala urusannya, dilimpahi keberkahan, dan diberikan rezeki yang bermanfaat untuk lover dan haterku tanpa terkecuali. Doa terbaikku untuk kalian semua. Baik, bagi teman-teman yang mungkin baru nongol di channel aku, penasaran siapa aku sih, kok ngoceh ceriwis mentoyo, silakan cek di beranda aku ya, di playlist aku. Di situ udah aku pisah-pisahkan vlog aku sendiri ataupun berita-berita yang berkenaan dengan politik dan ataupun dakwah juga ada, dan lagunya juga ada. So check and recheck sendiri ya. Kali ini mau ngebahas apa? I'm wearing blue. I like blue. My favorite color is blue. Other than red. Ya, aku punya warna merah di dalamnya. Aku karena kalian udah nonton video itu tadi. Kira-kira apa pendapat kalian setelah nonton video itu tadi? Kira-kira sama enggak sama pemikiranku? Anteknya Orba. Cocok enggak kalau disebut sebagai anteknya Orba, seperti jamur Zulkarnain ya. Tungku itu kalau bahasa Cantonisnya, aku manggilnya tungku ya, bukan tengku ya, bukan tengku, tungku jul. Jadi jamur jul kalau bahasa Cantonisnya itu kan tungku itu kan jamur. Jadi aku terus berpikir, ternyata mereka itu antai-antainya Orba. Ya sih, FPI itu berdiri setelah Bapak Soeharto lengser ya. Kemudian nongol ada imam besarnya gitu. Kemudian hadirlah para habib-habib. Sekarang di Indonesia itu berjamuran ya. Habib ustadz itu berjamuran. Tapi yang berkualitas, no all of them. Jadi nggak semua berkualitas. Ustadz-ustadznya nggak semua berkualitas. Ada yang kualitasnya cuman bacot di sosial media. Kualitasnya bikin sumpah serapah. Kualitasnya teriak-teriak ngebunuh orang, menggal kepala orang, darahnya halal dan sebagainya. Itu ya ustadz unkualitas, jadi unfaedah menurut aku loh ya. Kalau menurut kalian sih nggak tahu aku. Jadi setelah nonton video itu aku berpikir, ternyata anteknya Orba ya. Tentu saja mereka mati-matian ngebelain mantan mantunya Pak Soeharto ya, yang sekarang jadi anak buahnya Pak Jokowi ya. Terus mereka berusaha menyerang PDIP karena memang dari zamannya itu PDIP itu sebagai saingan terberatnya gitu ya. Jangankan di era Pak Soeharto, di era Pak Soekarno pun itu sudah menjadi saingan terberatnya gitu. Jadi mereka yang tadinya ada di pantatnya Orba ya berusaha gitu ya, entah itu karena balas budi atau ingin meneruskan hidup gitu kan, karena secara harta keluarga Cendana itu kan banyak gitu ya, kemungkinan dapat bagian lah gitu. Jadi kita sudah bisa melihat mereka itu yang nggak suka sama pemerintah, terutama kalau dipimpin bukan dari partai-partai anteknya Orba, mereka akan terus merongrong. Jadi nggak heran, kita tuh nggak heran gitu ya.
kita nggak perlu heran kalau mereka itu terus berusaha untuk menyerang pemerintah yang sah. Apalagi itu yang ngoceh itu, yang ada nunjau di sana itu selalu menghasut, mengadu domba, memprovokator, mengajak-ngajak ya untuk memakzulkan Pak Jokowi lah, yang mengatakan Pancasila Pancasila sekarang sok-sok Pancasilais lah. Yaitu mereka golongan-golongan dari anteknya Orba sana dulu gitu kan. Nah sekarang aku ingin juga tambahkan tentang kasusnya Bang Denny Sregar ya. Kemarin aku ngebahas kasusnya Bang Denny Sregar, tapi I think it's not part, itu bukan bukan bagian aku untuk bicara banyak gitu ya. So di sini aku bukan ingin menanggapi kasusnya Telkomsel atau apa gitu ya, yang data pribadinya Bang Denny Sregar bocor, disebarluaskan, dan sekarang ternyata penyebarnya itu pemberi data ke akun opposite itu udah ditangkap ya. Itu kemungkinan aku nggak nanggapi jauh-jauh ke sana gitu. Permasalahannya kan Bang Denny Sregar itu dilaporkan ya karena dia mengatakan kemarin waktu ada demo itu banyak anak-anak kecil yang ikutan. Dan di postingan Bang Denny Sregar itu ada salah satu postingan Bang Denny Sregar itu yang menyebut, hai adik-adik santri calon teroris. Nah seperti itu, mereka kejang-kejang, mereka kelojotan, katanya Denny Sregar itu musuh umat Islam. Tak baleni meneh omonganku sing wingi kae. Oh, umat Islam yang mana yang jadi musuhnya Bang Denny Sregar? Saya sebagai umat Islam tidak merasa jadi musuhnya Bang Denny Sregar. Iya, ada musuhnya Bang Denny Sregar. Ada yang menjadi umat Islam yang menjadi musuhnya Bang Denny Sregar, bahkan memusuhi Bang Denny Sregar. Siapa dia? Pengen ngerti toh? Pengen ngerti? Serius, tenan banget. Yo, nah tak kasih tahu. Walaupun mungkin kalian udah pada tahu. Yaitu mereka-mereka yang suka sholat di jalanan, ya. Giliran masjid ditutup, mereka bilang pemerintah ingin menutup tempat ibadah dan sebagainya. Giliran tempat ibadah dibuka, mereka lebih suka sholat di jalanan. Itu orang-orang yang mau umat Islam yang musuhnya Bang Denny Sregar, atau Bang Denny Sregar musuh mereka. Terus mereka yang suka demo, berjilid-jilid, bersilit-silit, pokoknya ada isu apa maunya demo, mengatasnamakan agama, bawahnya bendera tulisan tauhid, kalimat tauhid ya, yang pemerintah anggap itu pemerintah dan banyak negara menganggap itu bendera teroris, mereka anggap itu bendera Panji Rasulullah. Terus yang dibawa mereka tinggal di Indonesia, hidup di Indonesia, demo apapun pasti ada bendera ataupun lambang negara Palestina. Itu mereka umat Islam yang merasa Bang Denny Sregar itu musuh mereka. Terus siapa lagi? Mereka-mereka yang suka mengkafir-kafirkan sesama umat Islam, yang tidak sependapat, tidak sepemikiran, tidak sekata, tidak seia sama mereka. Bukan hanya Bang Denny Sregar yang jadi musuh mereka, tapi kita-kita yang enggak sama dengan mereka pun jadi musuh mereka. Itu. Ya, bedanya Bang Denny Sregar itu public figure yang memang udah dikenal masyarakat, yang istilahnya sejajar dengan para pejabat. Jadi ya terus bombing, explosion, duar kayak gitu. Bukan hanya Bang Denny Sregar musuh umat Islam yang mereka sebutkan itu, kita pun bisa disebut sebagai musuh mereka kok. Kalau kita apalagi kalau kita sependapat sama Bang Denny Sregar. Nah dari situ puncaknya. Kemudian itu si kelojotan opposite itu katanya si
pemberi info tersebut sakit hati sama Bandar Sergam, mungkin ya karena gara-gara itu. Kalau memang benar-benar santri, tugasnya santri itu apa sih? Kalau masih menjadi santri, kalau menjadi santri itu tugasnya, santri itu kan anak-anak yang sedang mengaji menuntut ilmu di pondok pesantren ya. Nah, itu ya seharusnya fokus ngaji, fokus belajar, fokus menuntut ilmu, kitab-kitab apa yang harus dipelajari, hadis-hadisnya, kan gitu kan? Bukan malah ikut-ikutan demo. Ya mungkin anak-anaknya nggak tahu, asal diajak, ayo ikut aku, nanti tak kasih makan, nanti tak ajak jalan-jalan ke Jakarta, nanti tak ini. Ya iya aja anak kecil. Iku otake sing gerang-gerang kuwi lho, ora beneh. Otake sing ngejak-ngejak kuwi konslet. Kalau diomong calon teroris enggak mau, tapi cara-caranya emang begitu. Nah, jadi berawal dari situ sehingga data Bang Denny Siregar ada yang menyebarkan. Tapi Bang Denny Siregar nggak tinggal diam, dia akan menuntut Telkomsel untuk istilahnya mengatasi permasalahan itu. Kalau nggak mau dituntut berapa? Banyak loh. So jadi begitu, mereka itu bahkan aku tadi melihat video ada orang yang seragamis itu baca syahadat aja nggak bener. Bisa ditonton tuh di channelnya Front Pembela Islam. Islam yang mana yang mereka bela ya? Bukan, nggak cocok. Bukan Front Pembela Islam. Bukan Front Pembela Islam. Front Pembela apa ya? Karmu wes, terserah deh. Itu aja ulasan dari aku ya. Jadi siapapun yang memerintah di negeri ini, yang bukan dari golongan-golongan, bukan dari antek-anteknya Orba, bukan dari penjilat-penjilatnya Orba, akan tetap dirongrong, akan tetap diserang. Terutama sama itu orang yang jauh nun di sana. Oke? Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk kalian semua.